Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3 ini tentang fasakh. Terlepasnya tali ikatan sebuah pernikahan. Artinya bukan hanya terurainya pernikahan ini lewat jalan cerai saja, ya, tetapi banyak jalan terlepasnya ikatan pernikahan itu, ya, dengan jalan yang berbeda-beda, ya, baik tata caranya ataupun penyebabnya pun hukum-hukum yang terkait sebagai konsekuensinya pun tentu nanti di situ berbeda. Maka kalau dikumpulkan, ya, beberapa hal-hal yang bisa menyebabkan terurainya tali ikatan pernikahan itu bisa dengan cara fasakh, ya, ini salah satu bab yang kita bahas hari ini. Atau nanti bisa juga dengan cara khulu, bisa juga dengan cara ila, bisa juga dengan cara li'an, bisa juga dengan cara zihar, hilang di penjara ataupun kematian, ya. Nah, tentu dalam kesempatan ini kita bahas tentang fasakh, ya. Kita lihat definisi dari fasakh ini sendiri, ya, ini artinya menghapus atau membatalkan dan memisahkan, ya. Jadi definisi secara bahasanya fasakh ini bermakna menghapus, ya, membatalkan dan memisahkan. Kalau secara istilah, ya, kita akan lihat bahwa melepas ikatan akad, ya, terlepasnya ikatan akad atau melepas ikatan akad. Kita lihat pendapat dari Al-Qarafi mendefinisikan tentang fasakh ini sendiri, artinya itu mencabut hukum akad dari asalnya seperti tidak pernah terjadi. Terjadi apa? Tidak pernah terjadi pernikahan, maksudnya di situ. Atau menurut pendapat dari Az-Zailai juga bisa juga bermakna mengembalikan pembayaran pengganti dari masing-masing pihak, ya. Intinya di situ kalau kita lihat, ya, fasakh ini, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah itu walaupun berbeda redaksinya, tapi sebenarnya artinya itu, maknanya itu membatalkan pernikahan. Itu fasakh itu sendiri, ya. Nanti berbeda dengan definisi cerai, ya, tolak maksudnya. Kalau fasakh itu membatalkan pernikahan yang sudah terjadi secara sah. Tidak mungkin membatalkan pernikahan yang belum terjadi, ya. Kalau kita lihat secara definisinya baik secara bahasa maupun secara istilah, ya, artinya di situ pembatalan atau penghapusan pernikahan yang sudah terjadi secara sah. Kalau pernikahan itu belum terjadi secara sah, tidak bisa nanti dikatakan fasakh, ya. Artinya fasakh ini terjadinya pembatalan pernikahan yang tentunya pernikahan itu memang sudah terjadi secara sah, ya. Kita lihat konsekuensi hukumnya, ya, hakikat fasakh ini sendiri, ya. Kita sudah memahami definisi daripada fasakh itu, ya. Maka di sini kita buat persamaan sekaligus perbedaan antara fasakh dengan tolak, ya. Karena nanti ada semacam hampir mirip gitu, ya, tapi sebenarnya berbeda, ya. Kalau tolak itu terurainya pernikahan, kalau fasakh itu pembatalan pernikahan, gitu, ya. Nah, persamaan antara fasakh dengan talak, ya. Fasakh dan talak ini sama-sama memutuskan hubungan pernikahan antara suami dan istri, itu persamaannya, ya. Sehingga setelah fasakh atau talak, keduanya secara hukum sudah bukan lagi menjadi pasangan suami istri. Nah, adapun perbedaannya, ya, antara fasakh dengan talak ini, kalau kita lihat meski fasakh dan talak ini secara persamaan, atau maksudnya fasakh dan talak ini sama-sama memisahkan hubungan pernikahan antara suami dan istri,
namun status dan konsekuensi hukum yang mengikuti di belakangnya nanti itu berbeda ya. Kalau diibaratkan dengan sewa menyewa rumah ya, maka fasakh itu adalah pembatalan sewa rumah ya, berarti uangnya dikembalikan meskipun sempat menempati rumah itu. Nah, kita kembalikan itu duitnya. Nah, setelah fasakh tentu sudah tidak lagi menempati rumah sewa itu karena sudah dibatalkan ya. Terjadi dalam fasakh adalah batalnya perjanjian sewa menyewa, begitu ya kalau kita ibaratkan ke sewa rumah gitu ya. Nah, kalau talak ini sendiri diibaratkan dengan sewa rumah orang yang tidak meneruskan sewa. Dia sudah sewa rumah nih per tahun gitu kan ya. Nah, tapi tahun ini dia masih menempati rumah itu, masih sewa rumah itu. Tahun depan dia nggak melanjutin lagi. Nah, itu ibaratnya itu talak itu. Maka yang terjadi dalam talak itu adalah tidak meneruskan perjanjian tadi. Perjanjian apa? Perjanjian sewa menyewa rumah tadi. Kalau diibaratkan ke sewa menyewa rumah gitu ya. Jadi kalau terjadi kasus suami istri berpisah dengan cara fasakh dalam perkawinan mereka ya, maka secara hukumnya seolah-olah kedua pasangan ini belum pernah menikah sebelumnya ya. Itu konsekuensi hukumnya kalau terjadi fasakh ya. Beda nanti kalau talak. Baik, fasakh tidak hanya datang dari pihak suami ya, berbeda dengan talak. Kalau talak itu mutlak dari pihak suami kan. Nah, kalau fasakh itu ya berbeda dengan talak ya. Hanya bisa dilakukan, kalau talak hanya bisa dilakukan oleh pihak suami. Kalau fasakh bisa dilakukan oleh pihak suami, juga bisa dilakukan oleh pihak istri, dan tentu juga bisa datang dari pihak lain, misalnya seperti qadhi ya, atau hakim yang memutuskan perkara ya di antara mereka itu ya. Misalnya pada kasus di mana istri merasa suaminya telah menyembunyikan aib tertentu, menurut istrinya ini sangat tidak bisa dibenarkan misalnya ya, karena banyak nanti faktor bisa terjadi fasakh itu ya. Nah, ini salah satunya. Nah, maka si istri dalam hal ini berhak untuk mengajukan fasakh kepada apa? Kepada siapa? Ya kepada hakim lah. Dan dalam kasus di mana pasangan suami istri yang sudah resmi menikah ternyata terbukti bahwa keduanya punya hubungan saudara sepersusuan misalnya, ya itu juga bisa terjadi fasakh nanti, bukan tolak lagi tapi fasakh, pembatalan pernikahan. Kenapa? Karena dia menikahi saudara sepersusuannya ya, gitu ya. Maka yang melakukan fasakh nanti adalah qadhi atau pengadilan agama. Itu permasalahan fasakh ya. Dan tentunya fasakh ini tidak mengenal fasakh 1, 2 atau 3. Tidak seperti talak. Talak itu ada talak 1, talak 2, talak 3. Kalau dalam fasakh itu tidak ya. Karena syariat Islam membatasi talak itu hanya 2 kali, at-talaqu marratani ya. Yang boleh dirujuk, talak yang boleh dirujuk hanya 2 kali saja ya. Nah, sedangkan talak ketiga kali pasangan ini sudah tidak bisa rujuk lagi ya. Sedangkan dalam urusan fasakh ya, syariat Islam tidak mengenal hitungan fasakh 1, 2 ataupun 3. Urusan permasalahan fasakh ini juga, fasakh ini membutuhkan sebab tertentu ya. Dalam kasus talak secara hukum suami berhak menjatuhkan talak kepada istrinya meskipun tidak punya alasan tertentu, atau misalnya tanpa harus menyebutkan alasannya. Kalau urusan talak ya, misalnya nih nggak ada hujan angin gitu, tiba-tiba suami mentolak dia, nggak ada sebab, nggak ada apa gitu kan ya. Itu bisa terjadi di dalam talak ya. Tapi dalam kasus fasakh ya, pihak yang mengajukan fasakh itu, baik itu suami atau istri atau qadhi, semua harus menyebutkan alasan atau sebabnya kenapa dijatuhkan fasakh ya. Harus ada alasannya agar fasakh itu sah dan diterima di dalam syariat Islam. Dalam kata lain,
fasakh itu tidak bisa dijatuhkan tanpa ada sebab dan alasan yang memungkinkan fasakh itu dijatuhkan, ya. Jadi jelas sekali perbedaan antara fasakh dengan tolak itu sendiri, ya. Karena kalau tolak itu tidak ada sebab pun bisa terjadi tolak. Dalam keadaan dia bangun tidur, duduk pun langsung tidak ada sebab, nggak ada apa, suami menjatuhkan talak bisa saja terjadi. Tapi fasakh ini sendiri harus ada sebab. Sebab karena apa? Ya mungkin karena dia terlanjur menikahi saudara kandungnya, atau mungkin dia bisa saja mungkin salah satu di antara pasangan itu dia murtad, gitu kan, tidak kembali lagi masuk ke dalam agama Islam, ya. Dan alasan-alasan lainnya, gitu kan. Artinya fasakh ini mesti ada alasan dia baru bisa dijatuhkan fasakh, ya. Dan fasakh ini tidak memberikan hak-hak tertentu kepada istri. Kalau dalam kasus talak, istri yang ditolak itu ada punya banyak hak yang menjadi kewajiban suami yang mesti ditunaikan nanti, dan itu adalah hak istrinya, ya. Kalau dia tolak, ya kan, mungkin ada nanti urusan apa namanya itu, harta benda gono gini dan sebagainya, gitu kan, ya. Ya seperti misalnya urusan tertundanya mahar, utangan mahar, cicilan mahar, atau mungkin nanti ada nafkah mut'ah, nafkah iddah dan sebagainya, itu dalam talak. Tetapi di dalam kasus fasakh, ya, hak-hak itu tidak ada, ya. Seperti hak yang bisa didapatkan ketika jatuh talak itu, misalnya kayak mahar, ya, nafkah mut'ah, iddah dan sebagainya, tidak ada kalau itu terjadi fasakh, ya. Nah, itu jadi fasakh ini tidak memberikan hak tertentu pada si istri. Misalnya dalam urusan mahar, ya. Kalau kasus talak, misalnya nih mahar, ya, mahar dari pihak suami kepada istri yang belum lunas, misalnya siapa tahu ada suami yang maharnya dicicil, gitu kan, atau maharnya diutang, gitu, ya, maka dia harus selesaikan dulu nih urusan mahar nih kalau istrinya dijatuhkan talak, ya. Dan itu pun kalau sudah terjadi dukhul, ya, sudah sah sebagai suami istri lalu terjadi dukhul, maka mahar ini segera dilunasi, segera diselesaikan. Kalau dia punya mahar itu utang atau cicil, ya, harus dia wajib melunasinya. Kenapa? Karena status istrinya itu ditolak. Begitu pula dengan hak yang lainnya. Nah, kalau dalam fasakh, ya, dalam kasus fasakh, hak mahar itu gugur dengan sendirinya. Andai kata ada seorang istri, ya, ada seorang suami yang tidak melunasi maharnya, tapi dalam status terurainya pernikahan dia pada suatu hari dengan cara fasakh, maka hak itu dia tidak dapat, yang mahar tadi, yang mahar tertunda tadi, kecuali kalau terkena talak baru diselesaikan urusan maharnya. Begitu juga urusan nafkah mut'ah, ya. Istri yang ditolak punya hak itu, hak mut'ah namanya, ya, yaitu semacam nafkah uang apalah, pesangon, ya, ibarat kata gitu, ya. Kalau orang yang di fire dari kantornya, gitu kan, ya, ada pesangonnya, gitu kan, dipecat, ya, bahasanya ada pesangon dari kantor, gitu. Nah, ini dia ditolak oleh suaminya, gitu, maka dia berhak atas uang pesangon dari suami tadi, disebut dengan hak mut'ah ini atau nafkah mut'ah ini, ya. Walaupun itu sifatnya bukan kewajiban, namun mut'ah ini termasuk, ya, hal yang harus, yang disunahkan, gitu, bukan yang harus, ya, tapi hal yang disunahkan yang harus diselesaikan ketika istri ini statusnya ditolak, gitu. Kalau dia difasakh, maka hak yang mut'ah ini pun, yang kedua ini, dia tidak dapat. Begitu pula dengan urusan nafkah dalam kasus talak, ya. Meskipun seorang istri sudah ditolak oleh suaminya, selama masa iddah itu yang 3 kali masa haid atau 3 kali masa suci tadi, istri tetap berhak menerima nafkah dari suami karena status istrinya ditolak. Namun dalam kasus fasakh, hak untuk menerima nafkah dari suami sesuai, ya, dengan fasakh itu
tidak ada. Kalau ada suami istri sekarang ya, terurainya pernikahannya itu dengan jalan dia fasah gitu kan ya, maka semua itu ya tidak berhak bagi si istri ya, walaupun tentang mahar tadi, yang mahar belum lunas tadi, atau tentang mut'ah tadi ya, atau tentang nafkah tadi gitu kan ya. Nah, urusan nafkah ini kan kalau istri yang ditalak itu dia tetap berhak nafkah ya, selama masih dalam masa iddah dia yang salah satu quru itu. Tapi kalau di fasah ya memang tidak ada, karena secara langsung saat itu sudah tidak ada hak apa-apa ya. Selanjutnya kita melihat konsekuensi hukum daripada fasah ini sendiri ya. Jadi konsekuensi hukum yang berlaku ya ketika seorang istri difasah atau suami difasah atau qadhi hakim memfasah kedua pasangan ini, maka konsekuensi hukumnya adalah yang pertama, suami bukan duda dan istri bukan janda ya. Bedakan dengan talak itu, pasangan suami istri yang terpisah dengan cara difasah ya, status keduanya sama-sama bukan duda, bukan juga janda. Keduanya terhitung masih tetap berstatus perjaka dan perawan di mata hukum ya. Jadi dalam kitab hudud, laki-laki perjaka atau wanita perawan yang statusnya belum pernah menikah, apabila mereka berzina hukumannya bukan hukum rajam melainkan hukum cambuk ya. Andai kata ini suami istri yang terkena fasah ini lalu dia melakukan satu perzinahan gitu kan ya, seharusnya mereka karena sudah menikah kan, statusnya bukan perjaka lagi, bukan perawan lagi ya, maka hukumannya itu harusnya dirajam ya. Tapi karena di sini dia berpisah sebab difasah, maka statusnya dia perjaka dan perawan gitu, maka hukumnya hanya terkena hukum cambuk saja begitu ya. Jadi begitulah konsekuensi hukumnya ya ketika seseorang atau suami atau istri yang terkena fasah ya. Karena di situ kan kita kembali kepada definisi fasah itu sendiri ya, bahwa fasah itu pembatalan pernikahan ya, pembatalan pernikahan, dibatalkan pernikahannya itu ya karena sebab yang tentu kepada suami atau istri yang sudah menikah secara sah, bukan kepada suami istri yang belum menikah secara sah ya, karena nggak ada fasah buat mereka ya. Yang difasah itu adalah suami istri yang sudah menikah secara sah. Cuman nanti dalam konsekuensi hukumnya ya, ketika dia terpisah itu maka mereka itu bukan duda dan bukan juga janda. Kalau terkena permasalahan tentang perzinahan, harusnya mereka dirajam karena mereka adalah bukan gadis dan perjaka gitu ya. Tetapi karena terkena fasah di sini berubah status hukum hududnya ya, dicambuk saja mereka gitu. Seharusnya hukum asalnya kan ini dirajam dia ini. Kenapa dirajam? Ya, karena dia ini laki dan perempuan yang sudah menikah. Tapi karena dia terjadi fasah di sini, maka status mereka bukan duda, bukan janda, melainkan perjaka dan perawan. Maka anggap melakukan satu perzinahan misalnya, maka dia terkena hukum cambuk 100 kali. Yang kedua, konsekuensi hukum daripada fasah ini sendiri, istri tidak perlu menjalani masa iddah ya. Istri yang pisah dengan suaminya ya lewat cara dipasah tidak perlu menjalani masa iddah, sebab masa iddah yang wajib dijalani itu hanya berlaku pada suami istri yang terjadi talak. Maka dia tidak perlu menetap di dalam rumah selama 3 kali masa suci dari haid seperti umumnya wanita yang ditolak oleh suaminya. Juga tidak dilarang untuk berhias atau menerima pinangan dari laki-laki lain. Bahkan juga dia dibolehkan untuk langsung menikah dengan laki-laki lain ya.
Itu konsekuensi hukumnya fasah, ya. Tidak ada iddah bagi istri yang difasah, ya. Artinya dia kalau mau nikah ya nikah-nikah aja gitu, nggak ada harus menunggu kayak semacam orang yang kena talak itu, ya kan. Kalau yang kena talak kan dia wajib iddah dulu tuh, ya. Tapi yang kena fasah ini dia tidak ada iddah, ya. Jadi kalau sudah tidak ada iddah, dia boleh menikah sekali lagi, ya. Artinya bukan boleh menikah sekali lagi, ya, maksudnya dia boleh menikah tanpa menunggu 3 kali masa suci, ya. Kecuali kalau ada sebab-sebab lain, ya akan bisa berubah juga hukumnya gitu kan. Ya kalau dia kosong rahim, dia tidak hamil kan. Kalau dia sedang dalam keadaan bunting besar gitu kan, ya mestinya tetap juga dia selesaikan melahirkan dulu. Tapi kalau secara hukum, andai kata dalam keadaan hamil itu dia mau nikah, silakan nikah aja, bisa, karena dia difasah hukumnya di situ, bukan ditolak, nah, ya kan. Nah, dalam keadaan hamil, cuman ya kemungkinan besar di situ ya memang tidak diperkenankan untuk menikah sekali lagi karena sedang hamil. Harusnya ya diselesaikan dulu kehamilannya, siapa tahu ada yang terkena fasah ketika sedang hamil, gitu ya. Baik, konsekuensi hukum yang ketiga dari fasah ini sendiri, mantan suami istri tidak bisa saling mewarisi, ya. Kalau kita lihat di dalam permasalahan tolak kan, kalau mereka bercerai suami istri ini kan bisa saling mewarisi ini. Artinya ya berpisah karena kematian gitu kan, ya. Berarti dia ada warisnya nanti, ya, mau diwariskan gitu ya. Tapi dalam hal ini, yang poin ketiga ini, mantan suami istri tidak saling mewarisi. Pasangan yang berpisah dengan cara fasah tidak saling mewarisi, berbeda dengan pasangan yang berpisah cara talak atau wafat. Selama masa iddah masih berlaku, maka apabila salah satu dari mereka gitu, pasangan ini wafat gitu kan, sebagian dari harta kan masih jadi hak waris dari mantan pasangan, ya kan, karena terpisah oleh kematian, ya. Tapi kalau nanti difasah maka tidak bisa, ya. Misalnya dalam kasus suami menceraikan istri, lalu sebulan kemudian meninggal dunia, ya. Istrinya saat itu secara otomatis masih menjadi ahli waris, ya, dari mendiang suaminya karena masih dalam masa iddahnya, ya. Sebab masa iddahnya masih berlaku. Sedangkan dalam kasus suami istri yang terpisah dengan cara difasah, begitu keputusan fasahnya berlaku, maka keduanya sama-sama tidak saling mewarisi. Misalnya suami wafat, maka mantan istri tidak berhak atas harta mantan suami tadi. Begitu juga kalau istri meninggal, maka suaminya itu tidak berhak menerima waris dari mendiang istrinya, ya. Beda kalau talak, hari ini ditolak, dia menjalani masa iddah dulu kan, 3 kali masa suci. Nah selama 3 kali masa suci dari haid itu, bulan pertama baru suci sekali atau baru suci 2 kali, ini lakinya innalillah gitu kan, maka si istri ini berhak atas warisan itu karena dia masih dalam masa iddah, kecuali kalau sudah keluar daripada masa iddahnya, ya, dan memang dia nggak sempat rujuk gitu, ya, selesai masa iddahnya, ya, meninggal suaminya, ya memang tidak bisa saling mewarisi karena sudah tidak ada hubungan di situ, gitu ya. Nah berbeda dengan fasah tadi, fasah ini karena tidak ada iddah, ya, maka setelah berlakunya fasahnya itu, hari itu berlaku fasah, maka secara otomatis hari itu juga terlepas hukum hak dan kewajiban di antara keduanya, ya, terutama urusan waris tadi. Selanjutnya penyebab fasah, ya. Artinya di sini tentang pembahasan penyebab fasah ini hanya boleh dan sah dilakukan kalau ada sebab yang bisa diterima secara syar'i, ya, secara syariah maksudnya. Karena dia mesti ada, ya, sebab. Beda dengan tolak, tolak tanpa sebab. Tapi kalau fasah harus ada sebabnya, ya. Dalam prakteknya ada penyebab yang sifatnya hanya membolehkan fasah tetapi tidak sampai mewajibkan,
dan ada yang punya penyebab yang sifatnya sampai harus mewajibkan fasakh, ya. Jadi bisa terjadi penyebab fasakh itu yang pertama, kalau pasangan ini terbukti ada hubungan persaudaraan, baik karena sebab nasab atau persusuan, ya, atau karena musyawarah, ya kan, misalnya menikahi anak tiri atau menikahi mertua gitu kan. Kalau sebab susuan, ya karena saudara susuan, atau menikahi saudara nasabnya gitu. Nah, pasangan suami istri kalau terbukti kemudian bahwa mereka punya hubungan mahram mu'abbad, artinya punya hubungan mahram selamanya nih, maka pernikahan mereka wajib difasakh. Karena penyebabnya sudah jelas di situ, menikah dengan mahram mu'abbadnya, dan kemungkinan terbesarnya kasus ini terjadi pada kasus saudara susuan biasanya, ya, dia ndak ngerti kalau itu adalah saudara susuannya. Maka kalau ada yang menyusui anak tetangga, apalagi itu bertahun-tahun disusui anak tetangga, ya, maka harus dipastikan, ya, bahwa anak tetangga tadi dengan anak kandung kita haram dia menikah, tak boleh. Bertahun-tahun disusui anak tetangga sampai kenyang deh itu, ya kan, menyusu anak itu masih kecil, umur 2 tahun ke bawah, ya, setahun setengah gitu, intinya di under 2 tahun itu bayi disusuinya bertahun-tahun, ya. Apalagi orang yang suka apa namanya itu Bang Asi itu, hati-hati itu, bisa saja nanti anak kandungnya menyusui anak susuan itu tadi, menikahi anak susuan tadi. Makanya kalau mau Bang Asi itu ya harus jelas itu asinya disalurkan kemana, karena ini besar kemungkinan terjadi di saudara susuan ini, ya. Bahkan ada yang terjadi saudara kandung. Kenapa? Karena dia tidak tahu, dia terpisah puluhan tahun dari kecil, ya. Itulah sangat mengerikan. Makanya harus hati-hati punya anak itu dititip kemana, ya. Mungkin tidak sanggup memelihara anaknya dikasih orang, harus tahu orangnya titip kemana. Bawa ke panti asuhan, harus tahu panti asuhannya di mana. Jangan sampai dia nanti tiba-tiba dia nikah sama kakak kandungnya, dia sama adik kandungnya. Kalau memang betul itu sudah terbukti, ada saksi bahwa suami istri itu memang pernah menyusu kepada wanita yang sama, maka keduanya menjadi mahram mu'abbad. Kalau nggak ada bukti memang dia menyusu gitu, atau memang menyusunya tuh nggak lama, nggak sampai kenyang, pokoknya nggak sesuai dengan syarat dan ketentuan gitu, ya, maka nggak jadi mahram di situ. Sedangkan pernikahan dengan mahram yang senasab atau karena musyawarah amat jarang terjadi, ya. Jadi itu harus hati-hati yang tentang menikah dengan mahram mu'abbad ini, ya. Terutama saudara yang dari jalur susuan, ya, harus jelas anak siapa yang disusuin itu. Karena nanti kalau memenuhi syarat 5 kali susuan sampai kenyang, maka dia secara otomatis menjadi mahramnya itu, ya. Dan antar anak dengan anak juga jadi mahram. Haram terjadinya pernikahan di antar mereka karena terjalin hubungan mahram mu'abbad jadinya, ya. Lalu yang kedua, penyebabnya fasakh ini karena fasadnya akad nikah. Akad nikah yang mengandung cacat atau fasad adalah nikah yang menjadi penyebab dibolehkannya terjadi fasakh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwa hukum fasakh dalam hal ini bukan sekedar kebolehan, melainkan sebuah kewajiban atau keharusan. Artinya harus difasakh di situ. Di antara contoh akad nikah yang cacat atau fasad, misalnya nikah tanpa wali yang sah menurut syariah, ya, atau mungkin tanpa saksi, artinya rukun syaratnya tidak terpenuhilah pernikahan itu. Nggak ada saksi, nggak ada wali, pokoknya salah satu andai kata nggak ada, maka itu menjadi sebab terjadinya fasakh juga. Dan ulama mengatakan wajib itu dipisah, ya, wajib dipisah dia. Kenapa? Karena pernikahannya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak terpenuhinya rukun syarat pernikahan. Maka itulah pernikahan
yang diartikan oleh para ulama kita adalah fasadnya akad nikah. Lalu selanjutnya yang menjadi penyebab terjadinya fasah terhadap pasangan ini juga karena salah satu pasangan itu masuk Islam, yang lain tidak, atau mungkin murtad gitu kan ya. Yang satunya masih tetap dalam agama Islam, bisa saja itu terjadi. Kalau ada suami istri yang non muslim, lalu salah satunya masuk Islam dan yang lain tetap bertahan dalam agama sebelumnya, maka hal itu menjadi salah satu sebab fasah juga atas pernikahan mereka. Misalnya seperti dalam poin keempat itu, murtadnya salah satu pasangan, ya, itu juga terjadi sebabnya fasah, ya. Atau seperti dalam poin 3 tadi, kalau ada pasangan yang istrinya non muslim gitu kan ya, salah satunya Islam, suaminya Islam gitu ya, terus dia bertahan di dalam agamanya non muslim ini, si istrinya ini, dan lakinya juga bertahan dalam agama Islam, maka dia ini bisa menjadi sebab fasah juga itu, ya. Sama dengan yang keempat juga, ya, kalau ada pasangan yang murtad, ya, apabila salah satu dari pasangan suami istri ini murtad, artinya suami istri ini sama-sama muslim dan muslimah menikah, lalu salah satu dari pasangan itu keluar dari Islam, dia murtad, ya, lalu pasangannya yang satu masih tetap memeluk agama Islam, maka pernikahannya juga itu difasah juga itu, karena salah satunya murtad. Lalu sebab terjadinya fasah juga khiyar bulugh. Istilah khiyar bulugh maksudnya adalah pilihan yang diberikan kepada seorang wanita yang sejak sebelum baligh telah dinikahkan oleh wali yang bukan ayah atau kakeknya. Ketika wanita yang terlanjur jadi istri orang itu memasuki usia baligh, ya, maka si perempuan ini berhak mengajukan fasah atas pernikahan itu kalau memang dia menginginkan, ya. Siapa tahu ada yang dinikahkan kan masih kecil, belum cukup umur gitu kan ya. Ya, misalnya umur 6 tahun misalnya, kan itu belum layak untuk jima, ya. Kenapa? Ya karena dia belum baligh, ya. Nah, sudah dinikahkan, ya begitu dia baligh gitu kan, kalau dia tidak menginginkan itu, ya maka dia fasah aja di situ, bukan cerai tapi fasah di situ. Nah, itu namanya khiyar bulugh gitu. Ya. Lalu yang keenam, sebab terjadinya fasah itu bisa karena khiyar ifaqah minal junun. Ya, khiyar ifaqah minal junun ini artinya pilihan sembuh dari kegilaan, ya. Maksudnya pilihan bagi suami atau istri untuk mengajukan fasah atas pasangan yang tidak kunjung sembuh dari penyakit gilanya. Namun hak fasah yang satu ini hanya dikemukakan oleh madhab Hanafiyah saja, ya. Baik, sebab terjadinya fasah itu yang poin ketujuh itu karena terdapatnya aib, ya. Aib yang terdapat pada masing-masing pihak, baik pihak suami atau pihak istri, menurut para ulama di antara sebab-sebab yang memungkinkan terjadinya fasah, ya. Namun para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk dan jenis aib yang dimaksud, ya. Artinya kalau ada aib mungkin, ya, kalau yang saya temukan di kitab itu setelah dia nikahi istrinya ternyata mohon maaf lobang vaginanya nggak ada, itu yang saya temukan dalam kitab tuh, maka di situ sudah wajib fasah dia. Kalau masalah dia nggak ada perawan atau apa itu masih ada pertimbangan, makanya di situ di poin ketujuh itu terdapat perbedaan ulama di situ. Yang dimaksud jenis aib itu aib yang mana, gitu ya. Termasuk dengan yang kalau tidak perawan gitu ya, itu pun bisa terjadi fasah kalau si lakinya memang membuat syarat dari awal pernikahan. Syaratnya istrinya harus perawan gitu. Ketika dia nekat menikah ternyata enggak perawan, maka dia fasah juga di situ. Tapi di situ tetap ada perbedaannya. Apakah bisa langsung fasah kalau misalnya enggak perawan atau bagaimana? Tapi kalau yang poin pertama itu sudah jelas, andai kata setelah dia menikah, ya ternyata nih lakinya mohon maaf kagak ada kemaluannya gitu, atau yang perempuan kagak ada lubang kemaluannya gitu ya, maka di situ fix itu dia langsung fasah di situ, karena itu sudah urusannya berat gitu ya. Itu maksudnya di sini tuh memang ada berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk aib itu ya, jenis yang mana gitu ya. Lalu sebab yang ke-8
ya terjadinya fasakh itu kurangnya mahar atau nafkah dari suami. Dalam kasus di mana seorang suami tidak mau melunasi mahar sesuai dengan yang telah disetujuinya atau berbeda dengan tarif pasarannya yang sudah menjadi kesepakatan dari awal misalnya gitu ya, maka pihak istri ini berhak mengajukan fasakh nikah, artinya pembatalan nikah ini. Padahal nikahnya udah terjadi, ini udah sah nih, ya kan? Tapi karena di sini ada sesuatu yang memang tidak sesuai gitu, mungkin dalam perjanjian maharnya ternyata nggak ditepati gitu kan ya, maka dia si istri ini berhak mengajukan fasakh nikah. Demikian pula kalau suami menahan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah kepada istri, ya, maka istri ini berhak untuk mengajukan fasakh, baik itu tentang nafkah lahiriahnya atau batiniahnya tidak diberikan atau ditahan oleh suami setelah menikah itu. Lalu istri ini ya tentunya di sini ya yang menjadi hak dia gitu ya, dia boleh saja mengajukan fasakh di situ ya, dan itu sebabnya bisa terjadi fasakh juga. Yang kesembilan ya, sebab terjadinya fasakh juga karena tidak sekufu, artinya tidak selevel ya, tidak sekufu dengan istilah dalam bahasa Arab itu sering disebut dengan adamul kafaah ya. Kafaah dalam hal ini maknanya adalah mumasalah atau kesetaraan, dan musawah ya, yaitu kesamaan. Maksudnya keadaan di mana suami dan istri tidak setara atau tidak sekufu, tidak selevel ya. Dan menurut para ulama bisa menjadi salah satu penyebab jatuhnya fasakh ya dari masing-masing pihak. Baik itu dari pihak istri yang mengajukan fasakh atau dari pihak suami yang mengajukan fasakh itu ya. Nah, di antara hal-hal yang bisa dijadikan ukuran dalam kesetaraan ini antara suami dan istri ini adalah masalah kualitas pemahaman pelaksanaan ajaran agama yang pertama. Lalu mungkin nanti ada urusan nasabnya ya, tentang keturunannya dia gitu kan ya, tentang latar belakang keluarganya ya, bagaimana keluarganya, bebet bobot, track record keluarganya ya, intinya urusan nasab di situ ya. Dan tentu juga status kemerdekaannya, maknanya di sini apakah dia ini orang yang betul-betul bersih ya, tidak ada kasus yang pernah terjadi, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pernah apalagi menjadi residivis gitu ya. Ini juga tentu akan menjadi nanti masalah kualitas yang akan menjadi pertimbangan gitu ya tentang kafaah itu sendiri. Atau mungkin dari penghasilan ya, bisa juga menjadi ya standar atau ketentuan kafaahnya, ketentuan kesetaraannya dia dengan pasangannya ya, termasuk dengan kekayaannya juga ya, dan tidak ada aibnya dan yang lain-lain ya. Itu bisa akan menjadi ukuran dalam kesetaraan suami dan istrinya nanti ya. Nah, jadi itu tentang sebab terjadinya fasakh ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa fasakh ini berbeda dengan talak ya. Fasakh ini jelas sekali bahwa dia itu butuh sebab ya, baru bisa terjadinya fasakh. Kalau dia tidak ada sebab, nggak mungkin bisa terjadi itu fasakh ya. Pasti ada sebab-sebabnya. Maka di situ lebih kurang ya, ada 9 poin itu yang menjadi sebab itu terjadinya fasakh
Ya, berbeda dengan tolak. Tolak nggak perlu ada sebab itu ini. Ketika suami menjatuhkan tolak gitu kan, ya dijatuhkan aja tolak itu gitu. Nggak ada sebab musabab, dijatuhkan aja tolak, tetap jatuh tolak, ya kan? Adapun nanti konsekuensinya tentang dosa kan itu urusannya dia. Kalau ada seorang suami menjatuhkan tolak gitu kan tanpa sebab gitu kan ya, jadi konsekuensinya pasti dosa. Cuman permasalahan yang kita bahas itu adalah tentang persamaan atau perbedaan tolak dengan fasah tadi ya. Jelas-jelas berbeda itu ya. Kalau fasah itu tidak akan mengurangi bilangan tolak ya. Kalau tolak ya, tetap akan mengurangi itu. Kalau sudah kena tolak 1 ya, berarti tinggal 1 kali kesempatan baru bisa balik sama bininya gitu. Kalau fasah nggak ada fasah 1, fasah 2 ya. Pokoknya kalau sudah difasah, fasah aja sekalian sudah. Baik, coba kita lihat yang pembahasan bagian E ini. Ini yang pembahasan terakhir ini ya. Apakah pasangan ini boleh bersatu kembali? Ya, dalam arti di sini pasangan suami istri yang terkena fasah, ya, apakah mereka itu boleh bersatu kembali? Karena dia terpisah lewat proses fasah ini. Kalau dia terpisah lewat proses dia tolak, itu kan kita kan sudah tahu itu. Ya, kalau yang terkena tolak kan masih bisa rujuk dia. Kalau terkena tolak raj'i kan tolak 1, tolak 2 masih bisa rujuk. Nah, sekarang kalau yang terkena fasah, baik yang mengajukan fasah itu suami atau istri yang mengajukan fasah gitu ya. Apakah setelah terjadinya fasah ini mereka boleh kembali atau tidak ya? Maka jawabannya fasah yang membolehkan pasangan itu kembali bersatu lagi ya. Dan ada jenis fasah yang tidak boleh kembali. Artinya di sini ada fasah yang kalau terjadi fasah ya, artinya begini. Kalau terjadi fasah di antara suami istri ini, baik suami yang mengajukan fasah atau perempuan istrinya yang mengajukan fasah ya, ada jenis fasah yang boleh dia kembali dengan pasangannya, ada juga jenis fasah yang tidak boleh dia kembali dengan pasangannya ya. Kita lihat ya, fasah yang boleh ya atau yang bisa kembali, jenis fasah yang bisa kembali dengan pasangannya ya. Pada dasarnya semua perpisahan lewat fasah masih dimungkinkan untuk kembali lagi. Namun terkadang ada kasus-kasus yang memang secara tegas tidak memungkinkan kembali lagi ya. Yang bisa kembali lagi adalah apabila tidak ada penghalang yang tetap, seperti karena alasan sekufu, tidak sekufu misalnya ya, atau terdapat aib ya, kurangnya mahar atau nafkah dari suami, khiyar buluk, khiyar ifaqah minal junun dan lainnya, itu kan masih bisa kembali dia ya. Kalau misalnya difasah hanya karena tidak sekufu misalnya ya kan, atau mungkin si suaminya ini terkena aib gitu kan, ada aib atau istrinya ada aibnya. Apa aib si istri ini? Mohon maaf, misalnya aibnya tidak perawan misalnya kan, misal contoh itu. Lalu difasahlah dia, masih bisa kembali itu ya, karena aib yang tidak memang berat gitu, atau urusan mahar misalnya ya kan, masih bisa dinego itu walaupun sudah jatuh fasah, dia juga masih bisa kembali katanya ya. Atau masalah urusan nafkah walaupun sudah difasah, tapi tadinya sudah sepakat lagi nih masalah mahar, ya dah aku bayar gitu. Masalah nafkah ya sudah, termasuk juga dengan khiyar buluk, khiyar ifaqah minal junun tadi ya. Kalau terjadi hal itu maka masih bisa dia kembali ya. Nah, di sini yang tidak bisa kembali, nah ini berat ini. Fasah yang membolehkan kembalinya pasangan itu antara lain terbukti pasangan itu sebagai saudara susuan. Ini udah berat ya, karena haram dia menikah dengan saudara susuannya ya.
karena penyebab yang ini memang bersifat mutlak ya, untuk selama-lamanya, dan memang tidak akan berubah ya, dengan cara apapun nggak akan bisa dirubah gitu. Kalau yang tadi yang bisa kembali kan masih bisa dirubah tuh, misalnya permasalahan belum bayar maharnya, dia belum mau cicil maharnya, ini kan bisa masih dinego tuh. Kalaupun jatuh fasah dia bisa kembali itu, gitu kan ya, karena memang alasannya tidak terlalu berat. Nah kalau sudah alasannya berat, maka ketika jatuh fasah itu dia tidak bisa kembali, seperti misalnya dia menikahi mahram mu'abbadnya ya, dia menikahi mahramnya gitu kan ya. Nah karena lagi-lagi penyebabnya sifatnya mutlak selama-lamanya, tidak akan bisa berubah. Penyebab lainnya juga karena murtad ya, murtadnya salah satu pasangan ini selama belum kembali menjadi muslim. Tapi bila kembali lagi masuk Islam dan sudah terlanjur fasah, maka boleh saja pasangan ini untuk menikah kembali ya.